In our daily rush, life's relentless drive, a call emerged to stand for greater causes. Be there, be present in all that you are. God's call isn't for the ready, but for those who respond to the call. Take a stand now, make your choice, and let your journey start. Decide this moment, embrace it with heart. In answering the call, your path begins to be revealed. In God, there's a future, a purpose, a new beginning. But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Ephesians 4, verse 7. He doesn't seek the equipped, but equips whom He calls. In His plan, each one fits, no matter how small. In our daily rush, life's relentless drive, a call emerged to stand for greater causes. Be there, be present in all that you are. God's call isn't for the ready, but for those who respond to the call. Take a stand now, make your choice, and let your journey start. Decide this moment, embrace it with heart. In answering the call, your path begins to be revealed. In God, there's a future, a purpose, a new beginning. But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Ephesians 4, verse 7. He doesn't seek the equipped, but equips whom He calls. In His plan, each one fits, no matter how small. Berdiri saudara. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu atas setiap kami. Kaulah sumber kemenangan kami Tuhan, Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah puji-pujian kami, Kaulah Raja di atas segala raja, yang layak kami tinggikan, yang layak kami sembah. Terima kasih Bapak, biarlah Tuhan Kau mengurapi ibadah kami, Kau mengurapi setiap kami. Biarlah Tuhan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan atas setiap pujian dan penyembah kami. Di dalam nama Yesus kami memulai ibadah kami. Amin. Yuk kita ikutin yuk. Siapakah Allah yang seperti-Mu? Ajaib perbuatan-Mu, tangan kanan-Mu hancurkan musuh, kemenangan di pihak-Mu. Semua bernyanyi. Siapakah Allah yang seperti-Mu? Ajaib perbuatan-Mu, tangan kanan-Mu hancurkan musuh, kemenangan di pihak-Ku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja.
buat kemuliaan nama Tuhan. Hati kami percaya Tuhan, Engkau kekuatan, Engkau sumber kemenangan dalam hidup kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan buat Tuhan, jemaat Tuhan, silakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Pagi ini kami mau datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau jamah setiap kami Tuhan. Kami selalu perlu Engkau.
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut.
kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas kasih karunia-Mu kepada kami ya Yesus, anugerah-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji Engkau ya Yesus, kami mau lebih lagi percaya kepadamu Tuhan. Kami mau lebih lagi setia kepadamu ya Yesus. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau mengikuti Engkau, kami mau terus berjalan dengan Engkau Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau, tanpa kasih-Mu, tanpa anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengenalku lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Urahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Aku lebih dari siapapun, tahu ceritaku dan isi
kudus, kudus. Hosana, 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 hosana. Oria kata pataya basa kata paya basa. Oria la patasa pataya barala 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 basa kata ya hosana, 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 hosana. Firman-Mu kudus Tuhan, maka hamba-Mu menghormati firman. Kudus, kudus firman-Mu. Nyatakan firman-Mu kepada kami, sabda Sang Raja, dan hamba-Mu tunduk semuanya, anak-anak-Mu tunduk. Karena firman-Mu adalah kudus dan tidak lain adalah pribadi-Mu sendiri. Izinkan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu untuk menjelaskan akan isi maksud daripada firman-Mu. Hamba-Mu mohon izin ke hadapan-Mu. Engkau Roh Kudus yang mengajari kami akan isi kebenaran yang terkandung di dalamnya. Kami percaya ini akan mengubahkan hati kami, memperbaharui hati kami, dan menambahkan iman kepada kami dan terlebih lagi kasih kepadamu. Sebagaimana Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Dan seluruh jemaat ini Tuhan dijamah oleh kuasa daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kasih senyum kiri kanan. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah saudara-saudara kita. Ya, sapa dengan senyum kiri kanan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian yang diumumkan dari Sinode Pusat Gereja AFJF yaitu bagian dalam kitab suci yang selama bulan Februari itu dipetik dari kitab Yosua, ya, Perjanjian Lama kitab Yosua. Maka kita juga akan melihat itu di akhir bulan Februari. Nanti bulan Maret ada lagi jadwal tema yang diberikan dari pusat sebisa mungkin. Yosua pasal yang kedua kita akan lihat bersama-sama. Mari saya tunggu sampai semua dapat tempat duduk. Ya, semua sampai bisa ada cukup. Ini masih kosong, di situ masih kosong, silahkan. Saya tunggu sampai ada tempat duduk. Mari silahkan. Ya. Yosua pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan 15 kita hormati firman Tuhan ini karena firman Tuhan tidak lain adalah pribadi Allah sendiri. Yosua pasal 2 ayat 11 sampai 15. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Ayat 13, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Ayat 14, lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Ayat 15, kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Saudara, ini petikan dari yang bacaannya panjang sekali, tapi saya potong omong-omong antara dua pihak yang bermusuhan. Ada dua orang yang diutus dari antara umat Tuhan oleh Yosua untuk mengamat-amati, mengukur, mengantisipasi ini wilayah yang namanya Yeriko ini kekuatannya seberapa. Nanti kalau kami masuk, Tuhan memberikan kota itu untuk ditaklukkan, diberikan kepada umat Tuhan Israel.
keadaan mereka seperti apa, lalu kalau kami menaklukkan caranya masuk dari pintu mana, kekuatan mereka seberapa. Jadi ada spion mata-mata 2 orang. Nah rupanya penguasa kota itu sudah tahu, terus ada seorang perempuan nakal namanya Rahab. Ya saudara, tapi orang ini dipakai oleh Tuhan sehingga digerakkan hatinya. Dia tahu bahwa ini bukan main-main, ini orang 2 yang memata-matai ini karena diutus dari suatu bangsa pilihan Allah yang dahsyat. Ya, sampai-sampai dia berkata melalui syahadat bahwa Allahmu itu Allah yang menguasai tempat maha tinggi, tapi juga sampai dunia bawah, dunia alam maut. Allahmu itu yang penuh kuasa, jadi Allah dahsyat. Jadi kami tidak mungkin jadi musuh untuk melawan umat, yaitu engkau dan kawan-kawanmu itu. Jadi dia sebenarnya sudah punya informasi sebelum itu. Sehingga kemudian diambil keputusan bikin perjanjian aja kalau begitu, mengikat bahwa aku, si perempuan ini ya, pelacur ini, di rumahnya rupanya ada orang tuanya, ada saudara-saudaranya, ada orang-orang mereka dalam rumah itu. Tolong kami jangan ikut ditumpas, kami minta suaka aja ikut engkau. Karena Allah kami cuma berhala, ada Milkom, ada Moloch, ada Baal Astoret. Itu cuma dewa-dewa yang tidak berdaya, tetapi Allahmu dahsyat, kami mau ikut engkau saja. Kami jangan dibasmi. Sebagai ganti dari kami memberi jasa, yaitu engkau saya sembunyikan ditutupi jerami. Jadi ketika mau dicari tentara, 2 orang mata-mata itu ditutupi jerami, kamu sembunyi sini, terus ditutupi jerami di lumbung. Dan ketika tentara dari kota Yeriko itu mencari utusan raja, udah ada di sini. Dan kemudian malam hari diturunkan pakai tali untuk bisa keluar kembali ke antara orang Israel, saudara, 2 mata-mata ini. Nah sekarang kita akan perhatikan ayat yang ke-15. Kalau saudara teliti melihat ayat yang ke-15, kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab, nah itu saya sampai kasih warna, karena itu yang mau diekspos, turunkan pakai tali ini biar enggak ketahuan kamu pulang ya balik ke bangsamu, diturunkan pakai tali lewat jendela. Jendelanya siapa? Ya, jendelanya Mbak Rahab ini, ya. Saudara, terus yang dikasih warna, loh kok bisa nurunkan terus sampai keluar dari Yerusalem, kota Yeriko, saudara. Kenapa bisa diturunkan terus keluar? Karena memang rumahnya terletak pada tembok kota. Berarti tembok itu kan membatasi, ini wilayah dalam Yeriko, ini di luar sana. Ya. Rumahnya terletak pada tembok kota, jadi pada tembok itu ia tinggal. Jadi gampang untuk membuat orang lolos keluar. Coba lihat halaman berikut, perhatikan. Sebentar diulang lagi yang tadi. Lah lihat, model sastranya itu. Rumahnya terletak pada tembok kota, mestinya titik cukup. Sudah jelas toh yang baca, rumahnya memang di tembok. Jadi kalau dilepas cepat keluar titik. Tapi kenapa ditambahi? Karena yang menulis ini mau mengekspos sehingga ditambahi. Sudah cukup rumahnya di tembok itu. Jadi kok pakai jadi? Disimpulkan pada tembok itulah ia tinggal, jadi diekspos. Supaya yang baca ini memperhatikan jangan dilewati. Berarti diulang pada tembok, diulang pada tembok itu loh ya. Nah sekarang halaman berikut lihat saudara. Itu rumah Rahab yang diberi tanda biru. Reruntuhannya masih ada sampai sekarang, wujudnya sudah tidak karu-karuan saudara. Di tembok itu yang dikasih tanda biru. Kalau pada tembok itu berarti firman Tuhan ini bukan menyebut-nyebut dan berminat mengenai letak geografis belaka, karena ini bukan buku geografi, tapi ini kitab rohani. Kalau kitab rohani berarti yang mau diberitakan
bukan pelajaran geografi. Tetapi satu paparan rohani bahwa ini loh ya, posisinya Rahab lebih daripada sekedar rumah. Dia itu ada pada perbatasan, yang panah yang ke bawah Yosua dan anak buahnya umat tebusan Tuhan. Terus yang di sebelah dalam orang-orang yang akan dibinasakan atas kehendak Tuhan. Rahab di tengah. Lihat posisi itu di tengah. Nah, kecekel bukan ketemu ya. Jadi itu maksud dari firman Tuhan mau menunjukkan ada orang-orang yang posisinya seperti Rahab. Dia kejebak dalam dosa, mau cari makan tidak bisa sehingga kemudian jadi pelacur, perempuan nakal, WTS. Tapi dalam hati yang paling dalam rohnya dia rindu kebenaran. Dia rindu keselamatan. Dia rindu bahwa ada penolong, ada pelindung, ada tempat untuk mengadu yang lebih daripada sekedar pelindung yang selama sejak kecil dia ikut. Jadi hatinya ke sana dan sudah ke sana, terus cari tahu. Kalau orang laki-laki saya tidak heran saudara, karena orang laki-laki pikirannya apa? Hal-hal teknis, hal-hal politis. Ya, ini kekuatannya segini, kota ini rajanya kelihatannya kalau masa suksesi dipilih pemimpinnya seperti apa. Terus kalau di luar kekuatannya seberapa, orang laki pikirannya saya tidak heran. Ini wanita loh, kok ngerti politik? Siapa yang memperhatikan mengenai quick count dan sebagainya ya. Saudara, Rahab luar biasa, perempuan kok pikirannya ya daerahnya laki-laki dia perhatikan. Sampai kemudian keluar omongan di mana Allahmu itu Allah yang ada di langit menguasai alam atas tapi juga mengalahkan alam bawah. Dia belajar dari mana ya mengenai kekuasaan yang melampaui kekuasaan politik. Ibu-ibu yang lain sementara pokoknya bisa hidup sehari-hari, bisa untuk beli sabun cuci, makanan dan seterusnya, suami, anak-anak menyayangi, sudah ruang lingkup keluarga, romantisme dan sebagainya. Tapi Rahab tidak, dia melampaui batas kewanitaannya. Sehingga kemudian pikirannya itu sampai keluar, itu ada umat yang dahsyat, Allahnya dahsyat. Sampai omongan itu keluar kepada dua orang pengintai itu. Nah ini saya heran, luar biasa kalau bukan Tuhan yang gerakkan. Tapi dia ada dalam posisi di tengah. Jadi rumah di atas tembok itu bukan hanya menceritakan tempat tinggalnya secara geografis letaknya saja, tapi juga posisi mentalnya, posisi rohaninya. Saudara, dia hidup di tengah-tengah umat yang akan ditumpas, tapi di pinggiran. Dan dia mengarahkan perhatian kepada yang mungkin dia akan minta suaka, Allahnya Israel. Itu saudara. Dan Allah berbelas kasihan, kamu sekalian aja ya. Sampai kemudian diberi jalan, yaitu apa? Dia bikin perjanjian, ini umat yang luar biasa, aku mau ikut mereka. Mungkin satu di antara dua pengintai itu namanya nama ikan. Yang dalam perjanjian baru diungkap. Karena tadi tidak disebut nama mereka siapa ya. Tapi kemudian di Injil disebut satu orang namanya Salmon, seperti nama ikan salmon. Saudara, pemimpinnya saja namanya nama juru selamat, Yosua. Yahasua Yosua artinya keselamatan dari Allah. Siapakah nama juru selamat kita dalam bahasa Ibrani? Ya Yosua. Jadi pemimpin dari umat tebusan Tuhan itu bayang-bayang dari juru selamat, mata-matanya salah seorang adalah si ikan, Pak Ikan, Salmon. Karena ketika orang Kristen dijajah oleh kekaisaran Romawi, banyak orang yang disalibkan, dibakar hidup-hidup, diumpankan ke singa, sampai turis-turis yang pergi ke Roma itu menangis melihat itu loh halaman yang amblong itu tinggal ruang-ruang di bawahnya, itu kan tempat singa. Kalau melihat Kolosium, tahu Kolosium di Roma yang bundar, stadion, tempat orang-orang Kristen diumpankan ke singa, disalib, dilumuri pakai ter, lalu dinyalakan jadi obor, saudara. Ya, tempat di mana penganiayaan terhadap umat Kristen di situ. Tetapi ada banyak orang yang didapati setia. Nah,
Di dalam, kembali kepada cerita ini saudara, Salmon kemudian dalam berita Injil dinyatakan akhirnya jadi suami dari Rahab. Mata-mata disembunyikan, hutang budi toh rupanya ada gerengnya sama Mbak Rahab ini, sama Mas Salmon ya, sehingga jadi Nyonya Salmon. Terhormat enggak? Tadinya pelacur, pekerjaannya tidak terhormat, tapi diangkat, kamu jadi bojoku aja, lalu jadi Nyonya Salmon saudara. Dan keturunannya Tuhan sudah atur. Di situ sampai kemudian muncul keturunannya ada Boas. Boas itu penebus, gambaran dari juga Tuhan Yesus. Nah, dari Salmon saja ketika orang Kristen dijajah oleh orang Roma, kalau mau ngomong Kristus nanti saya ditangkap. Ya sudah, kalau ngomong Kristus diplesetkan jadi iktus, sehingga tidak jelas maksudnya Kristus tapi diplesetkan iktus. Iktus itu apa? Ikan. Jadi salmon itu ikan, tapi sebenarnya dalam ucapan iktus maksudnya adalah Kristus. Pemimpinnya adalah Yosua dan juga menyebut tentang juru selamat. Saudara, luar biasa, Allah sudah mengatur semuanya ini ketika sang mata-mata ini memperistri Rahab. Ada Boas, kemudian keturunannya ada Isai dan di bawahnya ada Raja Daud. Daud di nyanyian Natal ya, Kristus anak Daud, keturunan Daud, jadi juru selamat kita keturunan Rahab saudara, secara daging. Tuhan masuk begitu rupa ke dalam jalur kotor, jalur yang sudah dikutuk di antara umat yang mau dibinasakan, Yeriko. Tapi Tuhan berkenan mengangkat perempuan yang tidak terhormat, diangkat kehormatannya menjadi Bu Salmon saudara. Dan kemudian ada Boas, ada Isai, Daud, dan sampai kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Jadi Tuhan Yesus itu Allah yang begitu mengasihi umat yang mau dibinasakan. Tapi dia turun sampai kemudian yang bingung di tengah. Lalu ditarik, ayo sama sekali aja, enggak usah ikut dengan Yeriko, ikut sini ya saudara, minta suaka ke sana. Nah ceritanya seperti itu. Terus lihat halaman yang berikutnya lagi. Ya. Jadi keputusan itu didasari atas landasan yang kokoh. Keputusan apa? Nah ikut engkau aja minta suaka, enggak mau lagi ikut Yeriko, enggak mau di tengah tembok saudara. Yeriko ya enggak, ikut aja. Ketika kami dengar tawarlah hati kami, jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit. Nah di situ ada syahadat, keluar pengakuan iman. Allah yang ada di atas, Allah yang juga menguasai dunia bawah. Loh kok punya satu syahadat yang luar biasa. Terus berikut, lihat yang berikut lagi. 2 Korintus 6 ayat 17a, itu ditegaskan lagi dalam perjanjian baru. Rahab dalam posisi masa kini. Mungkin ada orang-orang yang kita kenal, atau mungkin kita sendiri juga dipanggil dari posisi tengah tembok itu saudara. Ya. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Rahab dipanggil ikut Salmon jadi Bu Salmon. Nurunkan Boas, Isai, Daud, Tuhan Yesus. Ya, itu. Keluar kamu dari sana karena kota itu mau dibinasakan. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Itu yang namanya kudus. Kata kados dalam bahasa Ibrani, kudus itu artinya disendirikan, tidak dicampur dengan yang lain-lain. Saudara, keluar dari antara mereka, itu yang kemudian dituruti oleh Rahab. Halaman berikut lihat. Dari sinode gereja AFJF di Jakarta yang tema-tema bulan Februari, let's take a stand. Take stand artinya ya ambillah keputusan. Kamu mau apa, cepat ambil keputusan, tentukan suatu sikap. Jangan antara ya dan tidak. Kamu itu mau ikut siapa? Ayo tentukan sikap. Begitu, saudara. Di kitab Wahyu juga ada dari 7 jemaat yang dikirimi oleh firman Tuhan, ada satu ketegasan. Saya tidak mau kamu suam-suam. Suam-suam itu hangat-hangat tai ayam. Istilahnya tidak bagus ya, kok kayak buangan ayam.
anget-anget suam-suam enggak mau. Aku mau memuntahkan kamu kalau kamu suam-suam. Mau ikut Tuhan sungguh-sungguh atau kalau tidak ya tidak sama sekali sana. Gitu. Kalau iya ikut Tuhan, jangan setengah-setengah. Let's take a stand, ambil sikap, tentukan. Maka pada siang hari ini mungkin juga ini menyapa kita, saudara, kalau masih ada yang ragu-ragu, jangan seperti Rahab di tengah tembok, dia ambil keputusan, aku mau ikut engkau saja, Allahmu, Allah yang tidak ada bandingannya. Aku mesti binasa kalau setengah-setengah lalu dibinasakan bersama Yeriko, tapi juga tolong sayangi ayah ibuku, orang-orangku. Terus dia bawa orang-orang lain, saudara, bawa keluarganya, bawa pegawai-pegawainya, tentukan keputusan. Jika kamu anggap tidak baik, ini ketuanya yang ngirim mata-mata yaitu Bapak Yosua. Yosua itu artinya keselamatan dari Allah, juru selamat kita Yesus, bahasa Ibrani. Yosua juga atau Yesua artinya keselamatan dari Allah. Dia juga nanting, bahasa Jawanya nanting. Ayo, ada challenge, ditanting, ditantang, yang tegas, ikut siapa kamu itu. Jangan setengah-setengah, suam-suam nanti kumuntahkan. Yosua juga begitu. Beliau gambaran dari Tuhan Yesus sendiri. Jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini, pilih. Nah itu take a stand, pilih, ambil keputusan, pilih pada hari ini kepada siapa kamu mau beribadah. Jadi bukan modelnya minggu gereja terus nanti ke Gunung Kawi lah. Ya, lah kamu itu umatnya siapa begitu, saudara? Tuhan tidak mau didobel, jangankan Tuhan. Sedangkan istri saya juga tidak mau kalau suaminya masih gandeng perempuan lain, meskipun beritanya sering namanya pendeta biasa di catur yang enggak. Ketemu di Gunung Kemukus apa padahal mungkin Modorupo atau apa. Ya saya enggak peduli, saudara. Ya. Enggak mau didobel. Suami juga enggak mau istrinya dobel ada orang laki lain. Pernikahan bukan untuk dolanan tetapi itu gambaran dari Tuhan Yesus. Kamu pilih siapa yang kamu ibadahi. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, ada Moloch, ada dewa Baal Astoret dan seterusnya, dewa orang Amori, negerinya kamu diami. Tetapi aku ini, dia katakan, aku ini seisi rumahku. Jadi dia ajak-ajak seperti Rahab tadi ngajak orang tuanya, ayo ikut Israel aja, jangan di Yeriko. Jericho mau binasa, saudara, bumi ini akan dibinasakan. Coba lihat iklimnya sudah kacau. Orang tinggal di Jakarta mau dipindah ibu kotanya yang enggak mau, ya sudah terserah. Tanahnya mau rendah kok. Ya. Buminya sudah tidak seperti dulu, saudara. Ada bahtera Nuh, di mana makhluk-makhluk yang diselamatkan masuk dipimpin Nuh, itu gambaran juru selamat. Pada akhir zaman dan Tuhan Yesus memperingatkan kelak akan terjadi seperti zaman Nuh. Orang makan, minum, kawin dan dikawinkan, urusan dunia, terus makan, minum, kawin, mengawinkan. Lalu terjadilah bahwa orang masuk ke dalam bahtera, lalu terjadilah pembinasaan. Pilih aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi Yosua sudah mengambil contoh seperti itu. Terus halaman berikut Matius 1 ayat 5 tadi yang saya tunjukkan. Setelah suaka yaitu saya ikut engkau ya. Baik ikut engkau. Terus kemudian disusul ikatan perjanjian. Covenant. Covenant menjadi satu hal penting. Bukan sambil lalu. Sambil lalu enggak mutu. Selain kali disangkali bisa karena sambil lalu. Nggak mutu, saudara, harus ada legalitas, yaitu namanya covenant, ikatan perjanjian. Aku senang sama kamu ya cinta, lah ikatannya mana? Sampai ada nyanyian mau dibawa kemana, apa itu saudara, harus ada ikatan. Maka kemudian Salmon memperanakkan Boas, lo kok punya anak dari siapa? Istri namanya Rahab, jadi Bu Salmon, Bu ikan. Siapa yang
ngukup bahasa Jawa. Yang ngukup itu punya nama ikan. Ikan itu iktus. Iktus itu kode untuk menyebut Kristus waktu masa orang-orang Kristen dianiaya. Saudara, jadi bayang-bayang aja saya kukup. Lah saya kotore Mas, ora popo nanti saya kasih kurawat. Itulah Kristus. Maka dia tidak malu-malu masuk ke rentetan silsilah yang kotor. Ada Betseba yang dijinai oleh Raja Daud. Tuhan Yesus masuk situ, saudara, menjadi keturunan dari orang yang tidak layak. Karena inilah manusia. Tapi harus ada apa? Ikatan. Maka kemudian pernikahan itu adegan pernikahan khas Yahudi. Pakai kerudung-kerudung itu, terus kemudian ada imamnya yang berewaan yang di sana, bapak itu pernikahan. Model Yahudi. Dulu kita ada upacara bar misbah, anak-anak perempuan dipasangin cincin oleh papanya, itu juga berasal dari tradisi Yahudi. Masih ingat pasang cincin? Besok kapan lagi diatur sama youth pastor? Ya. Cincinnya kemana? Ya. Nanti begitu engkau dapat suami, cincinnya dibalikkan ke papa. Aku sudah ikuti komitmen ini. Tapi itu bahasanya lain, saudara. Apa? Perjanjian. Ada cincin. Ada penumpangan tangan. Sehingga kemudian kita minta suaka kepada Tuhan Yesus sebagai posisi yang semula kotor, cuma di tengah antara ya dan tidak, ambil keputusan. Aku ikut Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus, kita seperti Rahab. Semua orang jatuh ke dalam dosa, tidak layak, kotor, keturunan dari orang-orang yang tidak pantas. Saya kalau dirunut ya keturunan dari yang ya papa mama masih sopan lah atasnya. Dulu malu sekali, saudara, karena ibunya ibu itu tidak berstatus sebagai istri yang sah begitu, tapi istilahnya zaman dulu abad 19 begitu. Itu loh orang yang dibayar untuk menyusui anak yang bukan anaknya sendiri. Lama-lama yang bayar ya cinta terus diambil. Nah, keluar keturunannya ada 3 orang, 1 diantaranya mama saya yang sebagai anak sulung. Wah Tuhan, saya kok keturunan dari orang itu, tapi Tuhan kemudian memperlihatkan dalam firman Tuhan, semua orang ya kotor. Kalau dirunut ke atas, saudara, silsilahnya enggak ada yang benar. Kalau ini kelihatannya sopan lah, atasnya ada yang penjudi, keturunan pakai narkoba, yang atas lagi kawin cerai, kotor semua. Ya, tapi Tuhan masuk ke situ, ayo ikut aku itu. Lalu kemudian syaratnya apa? Ikat perjanjian. Jadi bukan Rahab, aku ikut kamu ya Mas Salmon, bunceng urip di rumahmu. Lah statusnya apa? Jadi gendukku tukang ngepel atau apa? Ya harus jelas toh, betul enggak? Diperistri, ada ikatan, covenant itu perlu. Maka kemudian kalau orang ikut Tuhan Yesus, tandanya ada covenant baptis. Pendeta yang membaptis, tapi Tuhan membaptis dengan Roh Kudus. Pendeta membaptis hanya dengan air, tetapi Tuhan membaptis dengan Roh Kudus. Memeteraikan, saudara. Ya, memeteraikan. Terus ayat berikut, Filipi pasal 2 ayat 10. Apa yang diimani oleh Rahab juga diimani oleh orang-orang sekarang yang mengambil keputusan tinggalkan ya dunia lama dengan segala dewa dan Allah yang lama yang tidak jelas. Aku mau ikut karena apa yang ku ikuti Allah yang ada di langit, penguasa dari dunia bawah, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit. Berarti dahsyat banget. Ini ayat yang terakhir. 1, 2, 3 kita membaca bersuara bersama-sama. Yuk 1, 2, 3. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang percaya berkata amin. Mari saudara bangkit berdiri. Ucapkan syukur sembah Dia.
Oh syukur. Ku nyanyi haleluya. Oh haleluya bagimu. Oh haleluya bagimu. Syukur kami semua. Sesungguhnya asal usul kami dari nenek moyang kami tidak ada yang beres di hadapanmu. Tidak ada yang layak di hadapanmu seperti Rahab. Tapi ketika rumah kami, yaitu posisi mental kami ada di atas tembok, kami melihat Engkau, bukan kami yang menemukan Engkau, tapi Engkau yang mencari kami, menemukan kami. Maka Engkau panggil kami dan Engkau berkata, keluarlah dari antara mereka karena mereka akan dibinasakan. Kami taat. Mana ada yang seperti Engkau, Allah yang ada di atas langit, yang menguasai dunia orang mati. Hanya Engkau. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Engkau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi, ku nyanyi, ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Lebih lagi keluar dari hati kita, ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Usana sembah Mazmur. Oh, usana puji namamu, syukur. Allah yang dahsyat, Allah yang dahsyat. Kami ikuti Engkau, ikut Engkau, hidup sampai mati, sampai selama-lamanya. Ikut Engkau. Kami mau setia kepadamu. Haleluya, haleluya. Puji Hosana, Hosana. Karena tidak ada sesembahan yang lain yang bisa menyelamatkan nyawa kami. Tidak ada dewa, berhala, bahkan roh-roh nenek moyang yang dihormati di pekuburan, di tempat-tempat angker, di pohon-pohon besar, tidak bisa membawa kami ke surga. Mereka bukan Allah yang Maha Kuasa di tempat maha tinggi, tetapi hanya Engkau saja yang menjadi Tuhan Yesus. Engkaulah Iktus, Engkaulah Yeshua, keselamatan dari Allah bagi kami, bagi jemaat ini.
Mari saudara, jangan berada di tembok perbatasan. Ikut Tuhan Yesus. Atau tidak sama sekali. Karena keputusanmu, Tuhan akan menjadi saksi. Para malaikat akan menjadi saksi. Meteraikan Tuhan semua keputusan yang ada pada jemaatmu, yang bahkan si jahat tidak akan bisa menggugat ketika kami berkata sekali Yesus, ikut Yesus selama-lamanya. Dan kami diikat dalam perjanjian. Ada meterai yang rangkap-rangkap, meterai baptisan air, meterai Roh Kudus, sehingga pada hari penghakiman kami dibedakan. Meterai darah Tuhan Yesus, kami mau setia tiap kali perjamuan Tuhan. Meterai-meteraimu yang rangkap-rangkap, punya wibawa yang dahsyat, kami milikmu. Sebagaimana Rahab juga diikat dalam perjanjian bersama dengan Salmon suaminya, maka kami juga diikat dengan mempelai laki-laki kudus, tuan rumah dari kerajaan Allah, juru selamat kami. Terima kasih. Terima kasih. Bapak jemaat undang mengucap syukur dengan segala pujian apa yang mau dikumpulkan. Bapak sucikan persembahan yang kami himpun, boleh dipakai mendukung pekerjaan pelayan dalam gereja ini. Kudus, kudus, kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Dari ketulusan hati dari seluruh jemaatmu, dan bagi yang taat untuk mengembalikan hakmu 1/10 dari apa yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka, sesuai dengan janjimu Engkau membukakan tingkap-tingkap di langit dan memberkati pekerjaan mereka sampai berkelimpahan. Engkau menghardik, mengusir belalang pelahap, belalang peloncat, belalang pindahan dari kehidupan keuangan mereka. Begitu juga yang belum memiliki pekerjaan, Engkau Tuhan Allah yang membukakan pintu-pintu yang tertutup, membukakan jalan buntu sekalipun Engkau adalah jalan yang ajaib dan penuh dengan kuasa, sehingga tidak ada roh-roh kegagalan yang bisa mengalahkan jemaatmu, karena Engkau menolong mereka ketika mereka berseru dan mengambil keputusan mengikut Engkau Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepadamu dengan iman. Mari saudara tersenyum kepada Tuhan. Oh, inilah jemaatmu Tuhan yang Kau kasih, jamah mereka, hati mereka. Saudara, diberkatilah Engkau dengan berkat yang berasal daripada takhta Allah. Diberkatilah Engkau dalam berkat studi, berkat pekerjaan, berkat rumah tangga, berkat dalam pelayanan yang dicurahkan di dalam takaran, diguncangkan, dipadatkan, dilimpahkan ke dalam ribaanmu dalam nama Allah Bapa, Sang Putra yang tunggal Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata bersama,